Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik, banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Ya, rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan, karena kami punya anak dua ya, Maura dan Dimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian, saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya, gitu. Kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37. Jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah sudah lemas. Juga. Karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University. Dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur. Dan ya begitulah, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepat itu. Akibat fatal. Ya. Tapi sebelumnya ada penyakit lainnya, Pak? Relatif tidak ya, cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan, antidepresan, agak depresi, stres gitu-gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga anak muda mungkin apalagi dilakukan. Ya. Kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya. Banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom, kan mungkin lama-lama bete juga ya. Jadi banyak, ya mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi, kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Karena dikit-dikit, saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Yeah. Jadi mungkin hal-hal gini membebani dia gitu. Dan ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, Maura menemukan kelemahannya itu di sini. Gitu. Firasatnya sih, saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu, labil. Saya merasa harus mendampingi terus, padahal kerjaan juga jalan terus ya. Namun apa yang tadi malam terjadi, rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan, mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang ya. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surganya. Ya, kalian pasti tahu semua Maura pertama anak yang sangat cantik ya, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu, tatonya ada di seluruh badannya. Jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri gitu. Kronologinya seperti apa? Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 membantu kami bangun, dia udah ngedlaprok di meja makan gitu.
Jadi itu sih yang terjadi ya. Ini tertidur di meja makan. Iya, diangkat udah dingin. Nggak ada. Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya? Nanti dulu deh coba. Dia lagi mau gitu. Jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan memfollow up tapi di Bali gitu loh. Baru sampai itu. Mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini kita akan ngobrol lagi soal ya sudah silahkan di follow up dan lain sebagainya. Yeah. Kalau untuk concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda. Mereka kan masih lockdown di sana jadi. Ya, itu jadi dosen ya? S2-nya? Iya, dia pengen jadi dosen. Dia pengen jadi dosen. Kan dia sebelum pandemi ya, kan dia ngajar ekskul di Napi Scientist tentang science gitu. Nah, dia tuh menemukan passionnya di situ. Ngajar. Jadi ngajar, kayak bapaknya lah, dia demennya ngajar, dia cita-citanya mau jadi dosen kan gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang, memang ini bentuk frustrasi ya. Mungkin salah satunya ada unsur akibat dari pandemi kan, banyak larangan ini membuat dia tidak bisa bebas berekspresi, berteman, pergi kemana mesti ini dan sebagainya gitu. Jadi kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Ya kan anak juga ngerti bedanya ya berkomunikasi dengan ibunya dalam hal apa, dengan ayahnya dalam hal apa. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran dia. Kemudian tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya justru enggak kan gitu. Itu under pressure lah dia itu, under pressure. Belum terbit juga ya. Iya tapi Iya, oh dia tahu, dia selalu ngomong. Emang tahu bukunya? Ya katanya nggak tahu sahabatnya sempat bicara. Iya. Kalau dia lagi mempersiapkan sebuah buku. belum dapat penerbit aja. Belum dapat penerbit karena bukunya kontroversial lah ya. Memang dia kan anaknya nyentrik, anti mainstream gitu. Dengerin lagunya aja semalam lagu-lagu metal gitu. Yang dia bilang lagu apa sih? Ibu nggak pernah dengar. Ini tentang sosial demokrat katanya gitu. Jadi ya. Itu lebih pada penggambaran dirinya. Penggambaran dirinya buat saya dia adalah seorang pemberontak. Dia anti mainstream, maaf, anti mainstream. Free ya? Iya. Freedom of free. Ya, Dia belajarnya belajar S2 di Sydney University social culture, kebudayaan masa kini gitu yang nerobos segala macam ukuran dan tatanan gitu. Post truth dan lain sebagainya. Dia berminat sekali dengan hal yang kayak gitu. Ya. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, handphone dan sebagainya. Di meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya kawan-kawan ya.